Jadi memang saat ini Bitcoin dan kawan-kawan sedang mengalami crash, tapi itu memang ibaratnya kita bisa bilang adalah memang siklusnya. Dan sebelumnya memang Bitcoin juga sudah pernah mengalami hal ini dan kembali lagi tetap mencapai new ATH. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories di Weekly Update Cryptocurrency. Oke, jadi pada video Weekly Update kali ini saya ingin mengingatkan Anda bahwasanya kita masih berada pada konsolidasi dan kita masih berada pada inflasi. Oke, jadi setelah mengalami rally yang cukup tinggi di 2 minggu lalu, namun itu hanyalah fake. Bitcoin akhirnya jatuh ke level di bawah 19K pada saat ini setelah laporan CPI yang menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi secara global yang secara besar-besaran. Oke, dan jadi di antara saham dan kriptolah yang menjadi loser paling besar pada berita fundamental yang mengerikan tersebut. Oke, jadi dari 22K turun ke bawah 19K. Nah, namun kami tetap bullish. Dan inilah yang kami lihat untuk kedepannya, bahwa kenyataannya adalah Bitcoin berada pada pola dasar. Jadi Bitcoin berada dalam pola dasar dan ini tidak pecah. Sekarang ini Bitcoin berkonsolidasi, jadi bisa dibilang minggu ini bukan gangguan, namun kelanjutan konsolidasi 3 bulan, di mana Bitcoin turun ke level support gitu ya. Nah, konsolidasi ini akan bertahan selama investor tetap tidak yakin pada Fed, tidak yakin kepada ekonomi dan inflasi. Ketidakpastian itu akan bertahan selama beberapa bulan ke depan. Namun, kami mengekspektasikan bahwa penyelesaian atas masalah tersebut pada kuartal keempat tahun ini. Dan secara teknis, kami pikir konsolidasi ini akan menghasilkan terobosan besar big breakout pada bulan November tahun ini. Nah, jadi kita perhatikan grafik berikutnya. Nah, seperti yang Anda lihat, Bitcoin telah membentuk garis tren resistensi menurun yang sangat jelas sejak puncaknya pada November 2021. 2 kali sebelumnya, garis tren resistensi menurun ini telah menyatu pada support horizontal. Yang pertama di 40.000 US dollar dan yang kedua di 30K, 30.000 US dollar. Kedua kali konvergensi mengakibatkan kerusakan, ya breakout. Nah, kami mendapatkan support horizontal serupa plus konvergensi garis tren resistensi menurun hari ini di level 20K. Jadi sejarah mengatakan ini dapat menyebabkan breakout lainnya dan kali ini bisa menjadi 10K. Tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda secara mendasar tentang konvergensi ini versus yang di 40K dan 30K. Kali ini inflasi turun, inilah perbedaannya ya. Jadi tingkat inflasi tidak turun kembali pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April ketika Bitcoin mendasarkan sekitar harga 40.000. Tingkat inflasi juga tidak turun kembali pada bulan Mei ketika Bitcoin mendasarkan di sekitar 30K. Tetapi tingkat inflasi turun pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September karena Bitcoin mendasarkan sekitar 20K. Itu sangat penting karena seperti yang Anda lihat pada grafik berikut ini lagi, inflasi adalah musuh kripto. Orang dapat dengan sangat masuk akal berargumen bahwa peningkatan tingkat inflasi yang merajalela pada tahun 2022 telah menjadi pendorong tunggal terbesar dari penurunan harga kripto. Dalam konteksnya, apa yang kita miliki saat ini adalah pola segitiga menurun yang langka, ya, descending triangle, yang muncul pada saat yang sama ketika angin sakal terbesar Bitcoin perlahan berubah menjadi penarik. Nah, bagi kami itu terdengar seperti resep untuk breakout, bukan untuk breakdown. Ya, jadi tentu saja semua itu berpijak pada asumsi bahwa tingkat inflasi akan terus melambat. Tapi itu terlihat seperti kunci. Jadi harga minyak jatuh, harga gas alam turun, harga listrik turun, harga rumah akhirnya mulai turun, bahkan harga permintaan sewa turun untuk pertama kalinya dalam 20 bulan lalu. Jadi disinflasi itu ada di mana-mana. Dari perspektif data, kami ingin menyoroti kumpulan data inflasi terkemuka terbaru yang dirilis minggu ini dari Fed New York dan Fed Philadelphia. Kedua bank sentral mensurvei CEO manufaktur lokal tentang kondisi bisnis setiap bulan. Dan salah satu pertanyaannya adalah berapa banyak perusahaan mereka membayar barang. Apa yang disebut dengan indeks harga yang dibayar telah runtuh baik di survei New York dan Philadelphia selama beberapa bulan ini. Dan penurunan itu sebenarnya dipercepat dalam survei September terbaru. Itu penting karena seperti yang Anda lihat pada grafik berikut lagi, indeks ini cenderung menjadi indikator utama inflasi.
Oke, dan indeks harga yang dibayar New York runtuh 15,9 poin pada September dan sekarang turun hampir 50 poin dari puncak awal 2022. Penurunan besar secara historis dalam indeks ini konsisten dengan penurunan 3 plus poin dalam tingkat inflasi IHK selama beberapa bulan berikutnya, menyiratkan inflasi minus 6% pada bulan Desember. Oke, nah kita lihat gambar berikut. Kisah serupa terlihat dalam indeks harga yang dibayar Philadelphia. Indeks itu sekarang lebih dari 55 poin dari puncaknya baru-baru ini. Dan rekor penurunan secara historis konsisten dengan penurunan inflasi 3 plus poin selama beberapa bulan ke depan hingga minus 6%. Ya, jadi secara umum kami melihatnya sebagai asumsi yang aman untuk mengasumsikan bahwa tingkat inflasi akan terus turun. Jika demikian, maka konvergensi pola segitiga menurun yang akan datang pada 20K secara fundamental berbeda dari pola segitiga menurun sebelumnya yang berkumpul pada 30K dan 40K dengan cara yang paling penting. Untuk itu, kami mengekspektasikan hasil yang sama sekali berbeda ketika konvergensi ini selesai. Kita breakdown di 40K, terus kita juga broke down di 30K, dan sekarang kita akan break out, kita akan keluar pada 20K. Dan kesabaran adalah kunci dalam permainan ini. Kami pikir kripto akan mengalami pemantulan jangka pendek minggu ini setelah The Fed secara bullish mengejutkan pasar dengan kenaikan 75 basis poin, dan The Fed tidak akan bergerak 100 basis poin setelah peringatan FedEx kemarin. Namun pasar berjangka masih memperkirakan peluang hampir 20% dari kenaikan poin penuh. Ketika kita tidak mendapatkannya, kita mungkin akan melihat rally risk on yang besar. Namun, rally itu kemungkinan hanya short term. Itu akan mencapai resistensi jangka pendek dan Bitcoin akan jatuh kembali ke 19,5K pada minggu ini ya, pada minggu ini, dalam satu minggu ini. Dan pola ini kemungkinan akan bertahan hingga Oktober atau November, di mana kita kemungkinan akan mengalami beberapa bulan perlambatan inflasi di bawah ikat pinggang kita, dan The Fed akan lebih yakin akan perlambatan inflasi. Dan akibatnya akan lebih terbuka untuk poros dovish. Oke, dan kami memperkirakan narasi akan berubah secara fundamental pada Oktober, November, dan Desember. Ketika itu terjadi, kami mengekspektasikan terobosan dari pola konsolidasi ini, dan kami pikir siklus booming baru, siklus new booming akan dimulai untuk kripto. Keberuntungan akan dibuat dalam running. Jadi kami hanya sabar menunggu waktu booming dimulai, yang benar-benar baik-baik saja. Lagi pula apa yang menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan kesempatan menghasilkan ratusan persen pada beberapa investasi tahun depan. Oke, jadi pada catatan itu kita akan selami pembaruan minggu di portfolio yang dimana koin-koin the best of the best yang selalu kita rekomendasikan kepada Anda. Oke, yang pertama kita lihat kita ada Polkadot. Polkadot merilis fondnya sendiri. Meskipun ini bukan berita yang paling menarik bagi kebanyakan orang, ini hanya bukti lebih lanjut bahwa project blockchain dan crypto sangat diinvestasikan dalam branding dan marketing pemasaran sebagaimana mestinya. Picture, gambar, image bukanlah segalanya, tetapi itu pasti penting. Oke, dan yang kedua kita ada Polygon Matic. Polygon Matic akan mendukung NFT Starbucks yang akan datang. Merek terkenal itu mengumumkan kolaborasinya dengan Polygon awal pekan ini, merinci bagaimana Starbucks Rewards akan menghadirkan fungsionalitas Web3 baru kepada penggemar dan karyawan. Yang kemudian yang ketiga kita ada Tether USD. Tether USD diluncurkan di Near. Membawa stablecoin yang paling sering digunakan ke Near akan membantu meningkatkan produk DeFi secara signifikan pada protokol secara pengalaman pengguna secara umum. Oke, nah, jadi di sini ada dua, Tether USD dan Near. Oke, dan yang kemudian yang berikutnya kita ada Theta. The World Poker Tour WPT merilis tiket musiman di Theta. Mitra sudah memiliki sejumlah momen atau NFT yang menampilkan sorotan video tertentu dari WPT. Tetapi segera tiket akan dirilis yang memberikan akses bebas komersial selama 12 bulan ke musim ke-19 WPT. Namun penurunan tidak tersedia untuk penduduk Amerika Serikat. Dan yang terakhir kita ada XTZ. Ballon d'Or merilis NFT di Tezos dan Ejara menandai obligasi perbendaharaan. Di blockchain, Ballon d'Or adalah penghargaan sepak bola tahunan. Tahun ini sejumlah NFT dijual kepada penggemar dan kolektor yang memberikan hak istimewa. Selain itu, pemenang piala yang sebenarnya akan menerima versi NFT untuk disertakan dengan salinan fisik mereka. Perusahaan lain, Ejara, membuat obligasi pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh individu dari semua latar belakang. Aplikasi ini saat ini digunakan oleh lebih dari 8.000 orang di Kamerun, Pantai Gading,
Burkina Faso, Mali, Guinea, dan Senegal. Oke, jadi ini beberapa the best of the best coin yang kami yakin akan melewati winter saat ini. Oke, karena seperti video ada sebelumnya kita sudah informasikan bahwa crypto crash saat ini itu sama dengan .com crash tahun 2000-an, dan itu kita akan mengalami yang namanya 90% coin wipe out. Oke, jadi kita sudah lihat di mana Luna Classic sudah mengalami keruntuhan yang cukup besar dari $85 menjadi 0,000 sekian. Nah, itu bisa dibilang sudah hampir wipe out gitu ya. Oke, jadi tetap bersabar dan pilih hanya koin-koin the best of the best coin yang masuk ke dalam portfolio Anda untuk beberapa tahun ke depan, supaya Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100% untuk beberapa tahun ke depan. Oke, dan kami yakin bahwasanya pada tahun 2024, 2025 kita akan mengalami Neo ATH, dan bulan November itu besar kemungkinan bulan November kita akan mengalami yang namanya pre-bullish. Jadi kita akan mulai masuk ke pre-bullish di November, mungkin di November akhir, kemudian di awal tahun 2023 kita akan masuk ke namanya new booming. Oke, kita akan masuk ke new bullish hingga beberapa tahun ke depan, yaitu 2023, 2024 hingga 2025. Oke, jadi seperti itu siklusnya. Jadi memang saat ini Bitcoin dan kawan-kawan sedang mengalami crash, tapi itu memang ibaratnya kita bisa bilang adalah memang siklusnya. Dan sebelumnya memang Bitcoin juga sudah pernah mengalami hal ini dan kembali lagi tetap mencapai new ATH. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya ketika saya upload video baru tentang sentimen sebuah koin, tentang info penting lainnya, tentang koin yang harus Anda hindari, koin yang harus masuk ke dalam portfolio Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.